Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati. Kembali lagi kita bertemu di program Berkat Pagi. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Daniel 3 ayatnya ke-17 sampai 18. Bapak Ibu yang diberkati, saya akan memberikan judul Imannya Teguh. Kalau kita perhatikan, saya akan membacakan Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas dan Tuanku dirikan itu. Bapak Ibu ini berkati. Kalau kita berhenti ke dalam ayat yang ke-1 sampai yang ke-6. Ya, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung yang emas dan tingginya 60 asta dan lebarnya 6 asta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wali raja, para penguasa, para bupati, para penasihat para negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghindari pentabisa patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wali raja, para penguasa, para bupati, para penasihat, para penasihat negara, para pendarahan dan para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisa patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dan bersuara yang nyaring, beginilah ditintahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa dan bahasa, demi kamu mendengarkan bunyi sakakara, seruling, kecapi, rebab, gembus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkanlah ketika itu juga ke dalam perapian menyala-nyala. Apa yang diberkati, kalau kita perhatikan ayat ini suatu perintah Raja Nebukadnezar yang ditetapkan pada waktu itu. Barang siapa yang tidak menyembah kepada patung yang dibuat itu, Nebukadnezar akan dibuang dalam perapian yang menyala-nyala. Bapak Ibu yang diberkati, dalam satu cerita ini ada terjadi 3 orang yang tidak mau menyembah kepada patung yang dibuang raja. Mereka dibuang dalam perapian, tetapi terjadilah pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tapi ada suatu kisah kehidupan mereka, bagaimana apa yang mereka jalani, apa yang mereka hadapi ketika mereka percaya kepada Tuhan. Banyak tantangan yang mereka hadapi, tapi mereka tidak mau meninggalkan Tuhan. Mungkin banyak masalah yang mereka hadapi, mungkin banyak tantangan, tetapi mereka tidak mau meninggalkan Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-12, ada beberapa orang Yahudi itu yang kepada mereka yang telah Tuanku berikan perintah atas wilayah Babel, yakni Sadrah, Mesah dan Abednego. Orang-orang itu tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Inilah iman mereka. Mereka tetap pertahankan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Mereka tidak mau meninggalkan Tuhan. Mereka tidak mau menyembah kepada patung yang dibuat Nebukadnezar. Tapi Bapak Ibu yang diberkati, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, banyak yang masalah yang kita hadapi ke depannya. Percaya karena ada pertolongan Tuhan. Mungkin masalah itu yang kita hadapi tidak mampu kita. Mungkin masalah dan proses yang kita hadapi tidak mampu kekuatan kita. Percaya bahwa akan ada pertolongan Tuhan. Imanmu yang membuat kamu teguh, imanmu yang membuat kamu selamat. Karena kepercayaanmu kepada Tuhan akan membuat kamu selamat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati, kalau kita perhatikan dari ayat yang 19 sampai yang ke-22, bagaimana Raja
Nebukadnezar membuat orang dibuang ke dalam orang ini dalam api yang menyala. Kalau kita perhatikan dalam ayat 19, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak dan Abednego. Lalu diperintahkanlah supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Kalau kita perhatikan bagaimana ketika mereka hadapi suatu masalah itu, mereka tidak mau meninggalkan Tuhan. Ada suatu masalah yang mereka hadapi untuk mengikuti Tuhan, tetapi percaya ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-24 sampai yang ke-26, saya akan coba membacakannya dalam ayat yang ke-24 sampai ayat 25. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, ya benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Bapak Ibu ini berkati, inilah suatu pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Inilah pertolongan Tuhan dalam kehidupan Sadrak, Mesak dan Abednego ketika mereka dibuang dalam perapian api yang menyala pada waktu itu. Tapi mereka mengalami pertolongan Tuhan. Akan ada Tuhan turun bekerja untuk menolong kehidupan mereka. Percaya Bapak Ibu ini berkati, mungkin masalah yang kita hadapi, mungkin ada di depan kita, tantangan yang kita hadapi, percaya akan ada tangan Tuhan yang selalu menolong kehidupan kita. Akan ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Mungkin masalah itu melebihi dari kekuatan kita, tetapi Tuhan selalu memampukan kita. Tuhan selalu menguatkan kita, akan memberikan kepada kita kekuatan agar kita tetap terus bertahan di dalam Dia. Bagi orang-orang yang percaya kepada Dia, bagi orang-orang yang bertahan kepada Dia, percaya akan ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Lewat Nebukadnezar, Sadrak dan Abednego, Nebukadnezar memuji Tuhan. Lewat diri kita, Bapak Ibu yang berkati, banyak orang yang percaya kepada kita, kepada Tuhan. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan ketika kita bertahan di dalam Tuhan. Mungkin kita dibenci, mungkin kita dijauhi, tapi percaya. Ayo berkati orang-orang yang masih belum mengenal Tuhan, lewat kehidupan kita nanti banyak percaya kepada Tuhan. Ayo berkati, saya akan tutup ayat yang berkata dalam Perjanjian Baru. Dalam Ibrani 3 sampai ayat ke-8 berkata di situ, Yesus Kristus tetap sama dari dahulu sampai selama-lamanya. Ayo ini berkati, Tuhan itu tidak pernah berubah. Kekuatan Tuhan tetap sama dari dahulu sampai selama-lamanya. Penyertaan Tuhan itu, mukjizat Tuhan itu tidak pernah berubah dari dahulu sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu ini berkati, yang sudah mulai banyak ketakutan, percaya akan ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah kamu menjauh kepada Tuhan, karena Tuhan sayang kepada umat-Nya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Immanuel, Allah beserta kita.